Halo semuanya, perkenalkan saya Clarina dari kelas AB4604. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola di PT Bluebird Tbk. Selanjutnya di sini terdapat logo Bluebird. Bluebird adalah perusahaan yang siap memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Bluebird didirikan pada tahun 1972 oleh Purnama Prawiro. PT Bluebird awalnya beroperasi sebagai perusahaan persewaan taksi. Begitu banyak masyarakat kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia. Bluebird bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tetapi bagian dari gaya hidup mereka. Pentingnya tata kelola bagi perusahaan. Tata kelola yang baik membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan efektif. PT Bluebird sebagai perusahaan transportasi menghadapi risiko operasional dan keamanan yang signifikan. Dengan tata kelola yang kuat, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini dan menjaga keberlanjutan operasional. PT Bluebird Tbk memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemegang saham dan publik. Tata kelola yang baik menciptakan kerangka kerja yang memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas manajemen terhadap kinerja perusahaan. Visi dan misi perusahaan Bluebird, visinya itu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Misinya itu tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar setiap kategori yang dimasuki. Dalam transportasi darat, Bluebird menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Strategi perusahaan Bluebird telah mengambil inisiatif besar dengan meluncurkan strategi ambisius untuk merebut kembali dominasi bisnis taksi dengan persaingan ketat dari penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Saat ini Bluebird telah mengalihkan fokusnya menjadi mobility as a service dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama, mereka menjadi penyedia multi-channel, menghadirkan layanan taksi mereka di berbagai platform dan saluran akses. Yang kedua, Bluebird mengembangkan multi-akses dengan berbagai layanan tambahan, melampaui sekadar layanan taksi tradisional. Ketiga, mereka mengadopsi pendekatan multi-payment dengan menyediakan berbagai opsi pembayaran bagi pelanggan. Tujuan dari peralihan fokus ini adalah untuk menciptakan ekosistem layanan terintegrasi dan memperkuat posisi Bluebird di industri transportasi di era digital. Selanjutnya itu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bluebird. Dewan Direksi Bluebird itu dipimpin oleh Andre Joko Sotono, menjabat sebagai Direktur Utama atas kemampuan kepemimpinan yang kuat, terutama di bidang transformasi dan inovasi serta niaga. Yang kedua itu ada Dewan Komisaris, dipimpin oleh Bayu Priawan Joko Sotono, ditunjuk sebagai Presiden Komisaris perusahaan. Mendapat gelar manajemen ekonominya dari Universitas Pancasila tahun 2002 dan gelar Master Manajemen Bisnis dari Universitas Monash di Australia pada tahun 2005. Berikut terdapat struktur organisasi dari perusahaan Bluebird. Selanjutnya itu perbandingan antara konsep atau teori tata kelola dengan pelaksanaannya di perusahaan. Yang pertama itu komitmen terhadap transparansi. Konsepnya tata kelola menekankan keterbukaan dan transparansi. Pelaksanaan di perusahaan yaitu secara aktif melibatkan diri dalam pengungkapan informasi kepada publik termasuk laporan keuangan tahunan, presentasi perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, keterlibatan pemegang saham. Konsepnya itu prinsip tata kelola menyuarakan keterlibatan pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaannya di perusahaan yaitu melibatkan pemegang saham dalam pertemuan tahunan,
dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan pandangan dan pertanyaan. Yang ketiga itu kemandirian Dewan Komisaris. Konsepnya itu menekankan pentingnya keberadaan Dewan Komisaris yang independen. Pelaksanaannya itu memiliki Dewan Komisaris independen yang dapat memberikan pandangan independen dan pengawasan terhadap kebijakan, dan praktik perusahaan. Yang keempat itu manajemen risiko. Konsepnya itu tata kelola mencakup manajemen risiko yang baik. Pelaksanaannya itu perusahaan memiliki komitmen terhadap manajemen risiko serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya itu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Konsep GCG memiliki 5 prinsip yang menjadi landasan bagi perseroan dalam melakukan internalisasi kebijakan tata kelola dalam bentuk infrastruktur organisasi, sistem, dan kebijakan. 5 prinsip tersebut yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, equality, dan fairness. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam PT Bluebird antara lain keterbukaan informasi terhadap masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website perseroan. Yang kedua, penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat umum pemegang saham, penyelenggaraan dan dokumentasi terhadap direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan direksi, dan rapat-rapat komite. Selanjutnya itu pengukuran dan dampak tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Pengukuran dan dampak tata kelola terhadap kinerja PT Bluebird dapat diartikan melalui berbagai indikator dan matriks yang mencerminkan efisiensi, keberlanjutan, dan pertumbuhan perusahaan. Beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan yaitu memantau pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perusahaan sebagai indikator kesehatan keuangan, dan menilai efisiensi operasional melalui margin laba bersih. Menganalisis pergerakan harga saham PT Bluebird sebagai respon terhadap keputusan manajemen dan perkembangan industri. Yang terakhir, memantau kapitalisasi pasar sebagai ukuran nilai pasar perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya, terima kasih.